Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini saya sedang di Kota Solo. Saya banyak menerima pesanan dari masyarakat tentang Kota Solo. Kota Solo ini bagian dari lahirnya para tokoh-tokoh politik kelas nasional. Nah, anehnya di Solo ini sebentar lagi kan ada pilkada serentak bulan November. Belum ada ini kandidat calon wali kota yang sudah benar-benar sip untuk dicalonkan. Khususnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu dulu punya 30 kursi yang saya dengar itu, saya lihat. Dan sekarang untuk tahun 2024 dia masih mendapatkan 20 kursi sebagai pemenang pemilu legislatif di Kota Surakarta. Nah, ini saya akan minta informasi yang jelas. Rekomendasi sampai sekarang untuk calon-calon wali kota, khususnya PDIP ini belum ada. Siapa sebenarnya ini? Supaya kami bisa memberikan gambaran, ya khususnya kepada masyarakat Kota Surakarta, untuk memberikan tambahan informasi. Karena memilih pemimpin itu jangan sampai salah. Kalau salah 5 tahun ke depan yang rekoso rakyat. Maka saat ini saya akan menemui seorang tokoh partai politik, politisi yang cukup beken, yaitu Bapak F.Ip Hadi Rudiatmo. Kalau saya panggil, saya kenal udah lama itu, Pak Brengos namanya. Meskipun dia hanya sebagai ketua DPC PDIP Kota Surakarta, tetapi gaungnya itu menasional. Bahkan Mbak Megawati saja, ketika ada rakernas maupun acara tingkat nasional di PDI Perjuangan, Pak Rudi ini selalu menjadi salah satu orang yang selalu disebut oleh Mbak Mega. Kadang-kadang disebut sebagai premannya dari Solo. Tapi kami tahu, tokoh satu ini memang sangat-sangat hebat. Punya karisma dalam meniti karir sebagai politisi. Mari kita temui saja Pak Brengos untuk kita ajak bincang-bincang tentang pilkada di Surakarta dan berbagai pendapat tentang situasi politik nasional saat ini. Mari kita coba untuk bicara. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Kita ketemu dengan tokoh yang di Surakarta ini. Meskipun Pak Rudi ini ketua DPC di Kota Surakarta, tetapi secara nasional dia sangat dikenal. Bahkan Mbak Mega saja sebagai ketua umum DPP sangat dekat dengan Pak Rudi. Bahkan setiap kali rapat kerja nasional selalu disebut. Ini Pak Rudi, saya pengen mendengarkan beberapa komentar Pak Rudi tentang, ya setelah kita Pilpres, ada jeda, katanya Pak Rudi udah capek ini berdarah-darah untuk memenangkan Pilpres kemarin yang akhirnya demokrasi seperti ini. Nah, tapi ini saya ingin bertanya tentang pilkada, seputar pilkada Pak Rudi. Masyarakat sekarang sedang menanti-nanti sikap dan pilihan PDIP tentang pilkada di Surakarta. Nunggu sampai lama ini belum ada sikap. Seperti apa ini Pak Rudi untuk menyiapkan pilkada di Surakarta di PDIP sendiri? Jadi untuk sementara sambil menunggu rekomendasi dari ataupun penugasan dari DPP, PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa toh sebenarnya politik dan partai politik dan pilpres maupun pileg dan pilkada. Karena pilpres dan pileg sudah selesai, dengan demikian rusaknya demokrasi, sehingga kami menyiapkan untuk pilkada. Untung PDI Perjuangan Solo yang mau ditenggelamkan masih mendapatkan 20 kursi.
Ya ini kita masih bersyukur lah kepada yang membuat hidup, karena yang politisi ini kan tujuan utamanya adalah untuk berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Nah, sehingga kami bersama-sama kader PDI Perjuangan tetap melaksanakan tugas konsolidasi ini di dalam memenangkan pilkada ini dengan jalan ideologis, bukan jalan pragmatis. Nah, sehingga kalau jalan ideologis tentunya sesuai dengan ideologi Partai PDI Perjuangan, yaitu dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, tentunya kelak kepala daerah yang terpilih dari PDI Perjuangan ini nanti bila dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota, tugas utamanya adalah bagaimana mengimplementasikan kinerja-kinerja dari kepala daerah ini sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan dan ideologi negara. Itu yang kami sampaikan. Ini Mas, akhir-akhir ini sepertinya ada sebuah dorongan atau konsentrasi kepada salah satu calon untuk diangkat di kota Surakarta. Ya, saya sebut aja Gus Tibre gitu. Kemarin ada kabar bahwa PDIP sepertinya ditinggal. Jadi begini, kalau semua partai mendukung Gus Tibre, ini sikap PDI gimana? Bukan Gus Tibre ya, Gusti Mangkunegoro 10. Gusti Mangkunegoro 10. Nah, Gusti Pangeran Haryo Mangkunegoro 10. PDI Perjuangan hal-hal yang seperti ini merupakan hal yang biasa. Jadi kalau kita melihat pemilu tahun 2005, pilkada, PDI Perjuangan kita mendapatkan 15 kursi ataupun 38%, itu pun kita mencalonkan sendiri tanpa ada dukungan dari partai yang lain. Nah, sehingga hal seperti ini tentunya kilas balik ini kami sampaikan pada warga masyarakat. Ketika punya wali kota dan wakil wali kota dari PDI Perjuangan, kebetulan saya masih jadi ketua DPC, itu tahun 2005 sampai 2010 kursi tetap mendapatkan 15 kursi. Ketika 2012, tepatnya 19 Oktober saya diangkat menjadi wali kota, karena saya sebagai kader partai, petugas partai, ketua partai, tentunya saya mendengarkan aspirasi dari bawah, mulai dari anak ranting, PAC, DPC, dirangkum jadi satu, jadilah kebijakan politik. Nah, setelah kebijakan politik ini, karena saya sebagai ketua DPC dan teman-teman juga pengurus DPC banyak, sehingga kebijakan politik ini diberikan kepada petugas partai yang di eksekutif maupun legislatif. Jadilah kebijakan pemerintah. Nah, sehingga pada tahun 2012 itu langsung kebijakan-kebijakan yang kemarin belum berpihak 100% kepada masyarakat. Contoh, PKMS yang tadinya hanya mendapatkan bantuan 3 juta setiap opnam, itu masih belum bisa selesai. Karena anak ranting selalu kesulitan untuk menyelesaikan dengan meninggal KTP. Akhirnya nanti partai yang membereskan dan lain sebagainya. BPMKS, RTLH yang tadinya hanya 3 juta, sekarang kita rubah menjadi 15 juta, dan PKMS kita rubah menjadi KIS PBI. Jadi Kartu Indonesia Sehat. Penerima bantuan iuran ini yang menerima PKMS itu baik gold maupun perak, yang kemarin itu silver, yang kemarin itu kita sampaikan, akhirnya kita rubah menjadi KIS PBI. Itu waktu Pak Rudi jadi diangkat jadi wali kota. Nah, sehingga pemilu 2014 PDI Perjuangan langsung bisa mendapat 24. Yang 30 kursi? 30 kan 2019. Bentar, 2014 dulu kita dapat 24 kursi. Karena kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan masyarakat betul-betul merasakan. Nah, ini nampaknya hal ini mesti harus kita ingatkan kembali. Lantas yang kedua, ketika pemilu 2019, karena kebijakan itu langsung kita sampaikan, bahkan masyarakat yang tidak punya tanah, kita berikan tanah seluas 40 meter persegi yang menggunakan tanah pemerintah. Itu pun pemilu 2019 kita mendapatkan 30 kursi. Nah,
Dengan 30 kursi ini kan kepala daerah yang menjadi kepala daerah dan menjadi ketua partai, kalau bisa memperoleh kursi yang lebih dari yang kemarin-kemarin, artinya petugas partai ini bekerja untuk rakyat. Nah, dari situlah pemilihan presiden nampaknya masyarakat lupa dengan adanya sembako dan BLT. Lah, sehingga tidak apa-apa karena ini adalah demokrasi. Namun demokrasi yang sedemikian rupa ini nampaknya tidak mendidik sebagai generasi muda ke depan. Nah, untuk itu ini saya mengingatkan kembali kepada masyarakat, biarpun Gusti Mangkunegoro 10 diusung oleh 6 partai politik di parlemen, ya kami dari PDI Perjuangan tidak ada kata mundur untuk berjuang. Kita petarung kok.